There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bahagia, selamat ngapain aja teman-teman. Alhamdulillah ya bisa share aktivitas harian lagi. Seperti biasa pagi-pagi tuh aku nganter sekolah dulu ya, nganter nyebrang untuk Ardan. Sekolah kan sekolahnya memang gak jauh, dekat, cuman kayak khawatir aja sih kalau untuk nyebrang, jadi aku anterin dulu sampai sekolah. Dan di sekolah itu kalau bulan puasa pada bawa alat sholat, sejadah sama peci ya kalau anak-anak cowok. Jadi sholat duha dulu di sekolahannya gitu teman-teman. Dan untuk bulan puasa ini sekolahnya kalau nggak salah hanya sampai tanggal 21 di bulan Maret ini kayak gitu. Jadi bentar lagi sih udahan sekolahnya, tapi jujur pengen buru-buru libur gitu ya. Soalnya kalau misalkan pagi-pagi tuh ngantuk hawanya. Lanjut videonya ke sore harinya. Jadi ini sekitaran jam 2:30 gitu ya, enggak sore-sore banget sih, jam 2:30 aku udah mulai masak karena rencananya nanti sore itu aku pengen main gitu teman-teman. Pengen nyari takjil ya, biasa yang manis-manis aku biasanya kayak beli di luar gitu sih, jarang bikinan. Jadi kalau di rumah aku cuman masak aja gitu teman-teman. Nah, aku yang pertama kalau masak pasti nasi dulu ya. Nasi diduluin gitu daripada yang lainnya, karena kalau misalkan nggak gitu biasanya suka kelupaan, masakan udah mateng nasinya belum ada kayak gitu. Jangan sampai kayak gitu lagi. Makanya aku selalu ngeduluin untuk masak nasi. Jadi masak nasi itu sedikit aja sih kalau di bulan puasa, yang biasanya kayak 4 cup beras, sekarang masaknya jadi 2 cup beras aja, itu juga sudah sangat-sangat cukup. Karena kalau puasa kan makannya cuma 2 kali sehari aja, dan itu pun gak banyak-banyak kalau makan di bulan puasa, sama beda kayak di bulan-bulan yang biasanya. Kemarin tuh aku habis beli jengkol di pasar malam, cuman gak aku record ya pas aku belanja dan aku bongkar belanjaan di beberapa hari kemarin. Lagi malas aja gitu teman-teman untuk bikin video-videonya, karena pas belanjanya itu beneran waktunya itu mepet sebelum maghrib banget, dan memang aku kan lagi puasa ya. Jadi harus gercep gitu waktunya, set bikin ini bikin itu, beresin ini beresin itu, jadi aku nggak ambil videonya. Nah ini tuh aku masak jengkol karena kemarin tuh beli jengkol tuh sekitar setengah kilo, harganya 10.000 ya. Di sini harga jengkolnya 10.000 per setengah kilo. Aku masak setengahnya atau seperempatnya gitu, dan masih ada di kulkas ya sedikit lagi. Enggak, aku kan kemarin tuh udah pernah goreng sedikit, kemudian sekarang nih aku masak, jadi tinggal sedikit lagi di kulkas. Mungkin nanti kapan-kapan dicampur sama cabai, itu enak banget. Nah untuk jengkol biasanya aku goreng dulu kayak gini, terus digeprekin, terus bikin sambalnya nanti ditumis-tumis kasih kecap gitu teman-teman. Nah teman-teman semuanya gimana nih bulan puasa ini? Selalu bahagia ya, semoga selalu sehat ya, semoga amin. Gimana persiapan lebarannya? Apakah sudah beli-beli baju lebaran? Sudah berapa baju lebarannya? Anak-anaknya gimana? Suaminya gimana? Bunda-bundanya gimana? Kalau aku mah beli baju lebaran ya biasa sih, beli baju lebaran biasa teman-teman, nggak yang heboh-heboh, nggak yang kapelan, nggak yang sarimbit, kita beda-beda. Yang penting aku tuh untuk baju lebaran kali ini tuh pengennya yang simpel-simpel, terus yang bisa dipakai buat jalan-jalan juga. Selain itu yang bisa di mix and match pakai yang lainnya. Misal aku kan kayak beli rok, beli dalaman, beli outer kayak gitu, itu kan bisa di mix and match dengan baju-baju lain atau model-model atau warna-warna lainnya gitu teman-teman. Jadi aku mah untuk di tahun ini baju lebarannya yang sangat simple dan multifungsi. Kalau suami belinya itu batik seperti biasa ya, dia itu paling cocok kalau pakai baju batik. Kayaknya dia harus jadi duta batik deh. Amin. Kalau anak aku dia itu beli baju batik juga sama, karena pengen samaan katanya sama ayahnya. Terus untuk baju yang lainnya aku belum beliin lagi ya, soalnya nggak tahu ya, kayaknya baju dia itu udah banyak teman-teman sebenarnya. Bahkan ada yang masih ada capnya atau ada mereknya atau ada apanya gitu ya, masih baru banget, belum dipakai karena kegedean gitu. Masih banyak baju-baju baru dia yang belum kepake. Jadi mungkin aku untuk baju anak
mungkin segitu aja dulu, gampang lah ya. Nanti kalau misalkan keluar pergi-pergian belanja, aku lihat-lihat ada yang bagus cocok untuk Ardan, ya udah kita beli aja gitu loh. Nah, ini udah kelar masakan aku, ada sambal jengkol sama ikan layang atau ikan kembung. Oh, ikan layang goreng ya teman-teman. Udah kayak gini aja. Terus aku juga mau bikin gorengan atau bakwan goreng. Aku tuh jadi ingat teman-teman, pas di video kemarin itu kan aku cerita tentang ada yang penipuan, ada yang coba-coba untuk nipu gitu ya, yang mengatasnamakan bea cukai, yang pura-pura ngajak berteman, ngirim hadiah dan lain sebagainya. Ternyata ya, aku tuh cari-cari tahu lebih banyak kemarin itu di TikTok. Ternyata udah banyak banget yang kena teman-teman. Ya, orang-orang kayak gitu tuh biasanya rata-rata yang ngaku-ngaku asing, ngaku-ngaku orang bule itu, mereka itu sasarannya itu para cewek-cewek Indonesia gitu loh teman-teman, kebanyakannya ya. Dan banyak yang udah kena gitu, bahkan ada sampai yang 7 juta rupiah. Memang modus-modus penipuan itu Masya Allah makin marak, makin banyak ya teman-teman. Hanya di situ aku juga pernah ikut kayak grup Telegram gitu teman-teman, yang ada tugas-tugas berhadiah kayak gitu-gitulah ya. Pokoknya tugasnya itu ciri-cirinya itu gampang banget, kayak misalkan cuman SS video atau cuman like dan share atau apalah gitu ya teman-teman. Pokoknya kayak gitu-gitu, tugasnya sangat-sangat simpel, sangat-sangat gampang. Terus kita screenshot, terus kita kirim ke grup Telegram itu, terus kita japri lagi ke resepsionisnya kayak gitu. Habis itu nanti kita dapat bayaran misalkan kayak 10.000 per satu tugas dan berapa gitu ya. Pokoknya setiap satu tugas itu dibayar kayak gitu. Nah, aku tuh pernah ikutan seperti itu juga ya dulu itu ya. Belum tahu nih, aku cerita pas belum tahu ya teman-teman. Kenapa aku pengen share kayak gini? Karena untuk berhati-hati ya teman-teman, untuk berhati-hati. Jangan sampai kalian seperti aku. Nah, ini cerita aku ya dulu, pengalaman pertama aku yang belum tahu apa-apa ya. Belum tahu, ingat ini aku belum tahu apa-apa, makanya aku tuh ngejalanin itu gitu loh. Dan waktu itu aku juga nggak cari-cari informasi. Aku dapetin tugasnya itu banyak dan aku screenshot, aku kirim, dan aku memang dapat bayaran gitu di via Dana ya. Iya, via Dana, bayarnya itu lewat Dana gitu maksud aku. Terus sampai 2 sampai ke 3 harinya memang seperti itu. Kalau nggak salah aku tuh dapet 300.000 lebih ya dari tugas-tugas seperti itu. Kata aku, wow keren, wow mantep gitu ya kayak gitu. Habis itu ada tugas spesial katanya yang bikin bayarannya itu lebih gede. Apa tugasnya? Untuk top up katanya seperti itu. Top up minimal dengan angka yang sudah tertera di situ. Oke, aku pertama itu dulu top up ya teman-teman sebesar 70.000. Nah, benar teman-teman, duitnya balik gitu loh, 70.000 balik plus ada tambahan komisi bonus balik. Nah, oke kan, ngebikin makin percaya nih aku. Nah, yang kedua, tugas kedua juga sama, top up, tingkatannya lebih tinggi di berapa itu 170 lebih gitu ya, dulu tuh lupa. Habis itu iya duitnya beneran juga balik lagi kayak gitu. Nah, itu kayak macam apa ya, kayak money game kalau nggak salah mungkin ya, seperti itu. Nah, kalau udah kayak gitu kan ngebikin percaya kita tuh. Habis itu yang ketiga kalinya suruh pilih top up lagi, dan aku pilih yang 1 juta. Habis itu aku berusaha buat top up. Aku top up beneran 1 juta teman-teman. Ih, aku kalau inget ya Allah nyesek banget. Soalnya apa? Soalnya itu adalah uang gajian YouTube aku. Ya Allah, uang gajian YouTube aku yang baru saja masuk. Aku bikin top up ke tugas itu sebesar 1 juta. Aku kira bakalan balik, ternyata enggak teman-teman. Uang 1 juta aku raib di gondol mereka dan nggak bisa balik lagi gitu loh. Ya Allah, sedih banget teman-teman pas lagi ngalamin hal itu. Tapi ada hikmahnya kan jadi tahu, hikmahnya jadi mengerti hal seperti itu teman-teman. Waktu itu aku sempat lapor ke kepolisian juga ya. Daerah sini aku lapor, aku bikin surat laporan, screenshot segala macem. Pokoknya dikirimin bukti-buktinya, aku kasihin semuanya, di copy, di print ya semuanya. Terus pihak kepolisian ngasih surat untuk ke bank untuk ngeblokir nomor rekening tersebut, tapi nggak bisa.
Kenapa nggak bisa? Pas aku ngobrol ke manajer banknya, katanya pihak bank juga punya aturan sendiri, punya kewenangan sendiri. Mereka nggak sembarangan ngeblokir nomor rekening nasabah. Akhirnya apa? Akhirnya ya sudah, bye-bye duit itu teman-teman. Nah, dari situ aku merasa kayak dendam banget teman-teman, beneran. Karena kalau uang kita udah masuk rekening orang, ya udah susah untuk balik lagi gitu teman-teman. Makanya hati-hati ya, jangan sampai ada yang kejadian seperti aku. Dan kemarin itu ada yang berusaha untuk menipu lagi. Aku kayak lebih waspada, lebih hati-hati, cari tahu dulu sebelum apa-apa, cari tahu dulu. Dan alhamdulillah aku lolos, aku nggak sampai kena teman-teman. Memang kalau yang seperti itu tuh kayak apa ya, kayak sedikit ngehipnotis kita gitu loh. Aku juga nggak tahu kenapa seperti itu. Jadi di akal sehat kita itu nggak masuk gitu loh. Intinya mah seperti itulah ya. Cuman ya aku lanjut lagi ya. Cuman habis itu teman-teman, aku tuh dapat lagi kuis-kuis kayak gitu tuh, kuis-kuis Telegram. Bahkan sering loh, aku sering dapat, bahkan sering ditelepon kayak selamat, katanya dapat hadiah ini, ikutin kuis ini gitu di Telegram. Aku ikut. Cuman aku ikut semua tugas-tugasnya, udah semua dapat komisi, dapat uangnya. Pas disuruh top up, aku langsung keluar dari grup, aku blokir kontaknya. Sekarang kayak gitu sih. Ya setelah aku tahu, aku kayak gitu mainnya. Biasanya kalau udah seperti itu, udah aku dapat duit dan udah deh aku tinggalin tuh nomor-nomor si penipu itu. Dendam aku teman-teman sama yang kayak gitu. Tapi ya sudah gitu. Kayak gitu aja. Cuman kalau dihitung-hitung setelah aku kena pas yang 1 juta itu, kalau dihitung-hitung udah berapa kali teman-teman sering aku tuh ikutan kayak gitu-gitu. Suka tiba-tiba aja masuk ke grup kuis-kuis, tiba-tiba nomor aku tuh ada di grup tugas-tugas kayak gitu yang cuman SS video doang atau SS foto doang, nanti dapat komisi 10.000 atau 15.000 kayak gitu. Tiba-tiba ada masuk di grup seperti itu, ya udah aku ikutan tugasnya, aku dapat komisinya, udah selesai, udah dapat sejumlah komisi, sejumlah uangnya. Terus kalau disuruh top up, ada tugas top up, aku pasti kabur. Sekarang seperti itu sih. Kalau dihitung-hitung udah lebih 1 juta sih kayaknya. Ya Allah, aku tuh kayak pengen balas dendam banget. Dan ternyata pas aku cari-cari tahu, banyak yang kayak gitu teman-teman. Bahkan yang kena itu kebanyakan kayak ibu-ibu kayak gitu ya, dengan harapan mungkin dapat komisi yang lebih gede, dapat bayaran yang lebih gede kayak gitu. Memang ya, aku juga dulu tuh berharapnya seperti itu. Makanya aku berani top up 1 juta dengan pikiran kan ya insya Allah kan pasti balik lagi plus ada komisi yang lebih gede kayak gitu. Ya orang-orang kayak gitu memang pertamanya kayak ngebikin percaya dulu gitu loh, janji-janji manis dan lain sebagainya. Habis itu udah deh digondol. Nah kayak gitu teman-teman. Nah itu salah satu juga ya modus-modus penipuan online yang pakai Telegram. Kalau itu udah aku alamin dan aku juga memang kena, makanya aku sharing di sini. Kalau yang kemarin aku sharing di video sebelumnya, nah itu yang mau nipu aku, tapi alhamdulillah karena mungkin akunya juga udah ada pengalaman, jangan sampai kayak gitu lagi yang kedua kalinya. Aku cari tahu dulu, cari info sebanyak-banyaknya dulu, baru alhamdulillah aku ngeh itu adalah modus-modus penipuan. Nah gitu teman-teman, yang kena itu hanya itu yang di Telegram. Dulu itu udah lama banget sih, dulu banget. Itu juga sih karena aku nggak cari tahu gitu loh. Coba aja kalau aku cari tahu dulu di Google, di TikTok atau dimanapun, itu udah banyak banget infonya, udah banyak banget kayak ulasan-ulasan atau cerita-cerita atau pengalaman-pengalaman seperti ini. Salah aku karena aku nggak cari tahu dulu, nggak kayak sekarang ini yang kemarin aku cerita di video sebelum ini, di video sebelumnya yang udah aku upload. Kalau itu aku kan cari tahu dulu sebanyak-banyaknya, nah kan jadi tahu gitu loh. Dulu itu aku salah karena aku nggak cari tahu dulu, nah itu kesalahan aku di situ. Makanya ambil hikmahnya, ambil pelajarannya, dibuang negatifnya, diambil positifnya gitu teman-teman. Jalan-jalan ngabuburitnya kayak gini aja sih teman-teman, gak ada yang aneh ya, cuman muter-muter daerah modern.
keliling-keliling daerah perpabrikan. Terus aku salpok sih pas edit video ini, ternyata video aku tuh indah banget ya. Lihat ke sebelah sana itu ada kayak sunset gitu. Memang daerah ini tuh lumayan cantik ya untuk view-nya. Di sebelah sana tuh ada gunung juga kayak gitu. Tapi pas pulangnya aku tuh puter arah balik, dan di jalan tuh kayak beli takjil, beli kolak, beli es. Oh ya, beli timun juga. Cuman aku nggak bikin video ya. Pas aku pulangnya HP-nya dimasukin gitu ke dalam apa sih namanya itu, kantong jaketnya suami. Videonya dilanjut pas aku selesai buka puasa. Ini udah sholat maghrib juga teman-teman. Cuman aku mau beresin piring. Untuk cucian piring udah aku selesaikan semuanya saat tadi sore, dan sisa-sisa berbuka juga udah aku beresin tadi semuanya, udah aku cuciin, dan sekarang langsung aja aku beresin semuanya. Aku mau cuci timun sih nanti, tapi aku mau simpen dulu di baskom. Timunnya itu banyak banget teman-teman. Ini berat banget ya, nggak tahu berapa kilo. Harganya 10.000. Tadi itu aku belinya di depan pabrik udang. Yang tadi di video pas aku cerita masalah penipuan itu ada ya teman-teman, yang banyak ibu-ibu keluar pakai kerudung warna pink. Itu yang banyak banget pedagang. Nah, di situ belinya gitu loh, tapi belinya pas pulangnya. Dan segitu dulu teman-teman ya untuk video aku kali ini ya. Semoga ada yang manfaat buat teman-teman semuanya. Hati-hati selalu dan terima kasih sudah menonton.